Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Faldi dari kelas KPLP S1 Informatika Unimus. Saya akan menjelaskan tentang soal statistika, hipotesis probability dan hipotesis varian. Yang pertama, ini adalah contoh soal hipotesis proposisi. Langsung kita jelaskan. Sebuah penelitian mengklaim bahwa 70% dari penduduk suatu kota menggunakan layanan transportasi umum setiap hari. Untuk mengujikan ini, sebuah survei dilakukan dengan mengambil sampel asal sebanyak 500 penduduk kota tersebut. Dalam sampel tersebut, 340 mengaku menggunakan layanan transportasi umum setiap hari. Apakah data mendukung klaim peneliti? Nah, langsung dijawab ya. Diketahui pada B kecil atau proporsi dalam sampel 340 per 500 atau bagi 500 sama dengan 0,68. Kemudian proporsi yang diklaim dalam peneliti adalah 0,70. Kemudian ada ukuran sampelnya 500. Kemudian ditanya, apakah data itu mendukung klaim peneliti? Maka didapatkan rumus dari hipotesis proposisi, yaitu adalah Z sama dengan B kecil atau proposisi dalam sampel dikurangi B besar proposisi yang diklaim, kemudian dibagi akar dari proposisi yang diklaim dikurangi dalam kurung 1 min B besar per ukuran sampel, sama dengan Z sama dengan 0,68 dikurangi 0,70 dibagi akar dari kurung 0,70 dikali kurung 1 min 0,70 dibagi 500. Z sama dengan negatif 0,02 per akar dari 0,00042. Z sama dengan negatif 0,02 bagi 0,0205. Z sama dengan 0,9756. Nah, dapat diketahui berarti apakah data yang mendukung penelitian? Ya, data ini mendukung penelitian. Kemudian hipotesis varian. Untuk hipotesis varian, kita coba contoh soal seperti berikut. Untuk melihat apakah distribusi nilai-nilai matematika laki-laki lebih menyebar dibandingkan nilai-nilai matematika anak perempuan, kita akan peneliti dengan mengambil secara random 21 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Ternyata deviasi baku untuk 21 anak laki-laki tadi adalah 4, sedangkan deviasi baku untuk 9 anak perempuan adalah akar 8. Bagaimana kesimpulan peneliti tersebut jika diambil A sama dengan 1%? Dapat kita ketahui ya, pada kuncinya adalah laki-laki lebih menyebar, maka kita pastikan sigma laki-laki lebih menyebar. Laki-laki kita ibaratkan sigma 1 dan perempuan sigma 2. Laki-laki menyebar berarti sigma 1 lebih besar dari sigma 2. Nah, kemudian ada mengambil secara random 21 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Kita rumus N adalah populasi. N1 buat anak laki-laki 21 dan N2 anak perempuan 9. Dan deviasi bakunya untuk anak laki-laki adalah 4 dan anak perempuan adalah akar 8. Nah, langkah pertama yang kita ambil adalah tetapkan hipotesis. HO sama dengan
sigma 1 kuadrat lebih besar sigma 2 kuadrat sama dengan distribusi nilai anak laki-laki yang tidak lebih menyebar, dan H1 adalah anak laki-laki lebih menyebar. Kemudian menentukan level signifikasi A1 sama dengan 3%, dan kemudian menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan adalah di berikut: F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, dan menentukan daerah kritis F sama dengan N1 kurangi 1, N2 kurangi 1. Dan kita hitung uji yang digunakan. Pertama adalah masukkan satunya sama dengan 4 kuadrat per 8 angka 8 kuadrat dengan 16 per 8 sama dengan 2. Kemudian menentukan daerah kritis FA sama dengan N1 kurangi 1 dan N2 kurangi 1 sama dengan FA tadi kan 1% ya, jadi F sama dengan 0,01, N nya berapa? N nya 21 dikurangi 1 sama dengan 20, dan 9 kurangi 1 sama dengan 8. Nah, kita cari di tabel ini. Nah, di tabel ini pada angka 20 dan 8 terdapat 5,3. Di tabel nilai F lanjutan mendapatkan value di 5,36. Nah, nilai kritisnya ada 5,36. Kemudian disimpulkan bahwa daerah kritis tolak HO jika F hitung lebih dari 5,36. Nah, di sini kita mendapatkan nilai hitungnya adalah 2. Maka disimpulkan bahwa HO tidak ditolak. Dan kesimpulannya adalah distribusi nilai anak laki-laki tidak lebih menyebar daripada distribusi nilai anak perempuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.